Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat guru pembelajar, kali ini admin akan mencoba memasukkan template soal ke dalam CBT Candy versi 2.7. Sebenarnya ada banyak cara untuk memasukkan soal ke dalam Candy 2.7. Ada dengan menggunakan template dan ada juga dengan mengedit atau mengetikkan langsung soalnya pada aplikasi CBT Sandy. Nah, kali ini admin akan coba dengan teknik mengupload soal menggunakan template soal yang ada pada Candy CBT. Berarti langkah yang pertama adalah kita harus mempunyai dulu template-nya. Kebetulan admin sudah download template-nya. Kemudian kita buka atau kita rename dulu. Ini bawaannya adalah nama filenya sample.doc.x ya. Nah, ini kita rename dulu, misalkan ini adalah template soal informatika. Enter. Kalau sudah kita buka, nah ini bawaan dari template soal CBT nya seperti ini. Nah, coba kita bedah ya, atau kita telusuri dulu, kita pahami dulu. Di sini ada tertulis Q.21 kurung tutup. Nah, ini artinya adalah bahwa nomor soal ini adalah nomor soal yang pertama. Jadi untuk mengetikkan nomor soal pertama adalah dengan cara mengetikkan Q.21 kurung tutup. Kemudian di dalam soal ini, di dalam soal nomor 1, di sini ada tertulis BR. BR ini artinya adalah untuk pindah baris. Ini adalah script dari HTML. Ini adalah untuk pindah baris. Jadi maksudnya seperti ini. Kita buka yang baru. Misalkan teman-teman ingin mengetikkan puisi seperti ini: pagi yang cerah. Nah, kemudian teman-teman menekan tombol enter untuk pindah baris. Misalkan matahari bersinar terang. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan tombol enter, maka dia akan pindah baris menjadi baris yang kedua. Nah, pindah baris yang kedua ini jika di template soal CBT ini adalah dengan cara mengetikkan tombol yang cara mengetikkan script BR. Jadi tidak ditekan, misalkan yang ini pindah baris ke bawah, jadi dengan cara menekan enter seperti ini. Nah, ini artinya adalah teks diharapkan dengan pengaturan tersebut penggunaan kemasan plastik dapat berkurang. Ini dia tidak pindah baris seperti yang terjadi pada teks yang ini. Jadi dia tidak berada di sini. Akan tetapi dia teks ini masih tetap berada dalam satu baris menyatu dengan yang ini. Nah, untuk pindah baris menjadi baris yang kedua, maka dilakukannya dengan mengetikkan script BR, maka hasilnya nanti akan seperti baris kedua yang ini. Nah, itu adalah fungsi BR pada template soal CBT. Kemudian ada lagi ini fungsi dalam kurung I. Ini adalah italic. Jadi artinya teks ini akan dicetak menjadi huruf miring. Nah, untuk penulisan option jawaban adalah diketik seperti biasa A.2 dalam kurung. Nah, ini kita bisa hapus saja, karena ada maksudnya adalah spasi, kita hapus saja. Nah, kemudian jika di dalam option ini ingin kita masukkan gambar, ini adalah bentuknya gambar, ingin dimasukkan gambar, maka penulisannya adalah file O.2 kemudian gambar. Nah, ini juga berarti option yang B, jawabannya adalah pilihannya adalah bentuknya gambar, dan C ini adalah teks, D ini teks, dan E ini juga teks. Dan yang terakhir adalah untuk memasukkan kunci jawaban, diketik kunci .2 spasi apa jawaban dari pertanyaan yang pertama. Nah, baik, kita lihat ke bawah, ada soal yang kedua, kemudian ketiga, banyak ya. Misalkan kita hanya butuh 2 soal saja dulu, berarti kita hapus saja soal ketiga sampai ke bawah. Kita hapus dulu seperti ini, kita delete. Nah, kemudian kita revisi aja. Misalkan kita menggunakan soal seperti ini, misalkan kita ganti untuk soal
informatika saya ganti menjadi seperti ini. Dulu adalah sekumpulan perintah yang dilambangkan dengan teks, sedangkan icon adalah sekumpulan perintah yang dilambangkan dengan teks. Nah, kemudian saya ingin pindah baris, berarti ini ketik BR, kemudian ketik di bawahnya, kita hapus saja ini, misalkan icon untuk menyimpan file adalah seperti itu. Ini pindah baris, jadi nanti kalimat icon untuk menyimpan file adalah dia berada pada baris yang kedua seperti ini. Jadi kalau ini misalkan yang ini diterjemahkan, kita kopikan seperti ini, copy, nah seperti ini. Oke, nah hasilnya seperti ini hapus ya. Oke, ketik, kemudian yang icon untuk menyimpan file adalah seperti ini. Berarti ini berada pada baris yang baris baru, berarti bukan baris yang kedua ya, baris baru istilahnya. Kita enter seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Icon untuk menyimpan file adalah berada pada baris yang baru, tidak berada di sini. Oke, nah tidak seperti ini. Akan tetapi hasilnya dengan mengetikkan script BR ini adalah hasilnya berada di bawah, di sini. Kita enter. Nah seperti ini hasilnya berada pada baris yang baru. Oke, kita kembali ke template. Oke, jawabannya A, option A, file O. Misalkan kita menggunakan gambar, kita tinggal rubah aja gambarnya dengan cara klik kanan, pilih change picture, lalu kita cari di mana option jawaban. Misalkan saya simpan seperti ini, insert. Nah seperti ini posisi gambar ini harus berada pada inline text seperti ini. Nah sudah, kita tarik ke bawah. Nah seperti ini posisinya harus pada inline text. Nah oke, yang kedua misalkan berupa teks, ini kita hapus, yang kita hapus. Nah, jawab option yang kedua jawabannya adalah kita pakai teks saja. Misalkan misalkan ini insert, ini format, ini asalkan adalah view. Kunci jawabannya misalkan jawabannya adalah apa? Oke, soal untuk yang pertama selesai. Soal yang kedua saya ganti saja ini. Perhatikan gambar berikut. Ini kita ganti icon untuk menyimpan file ditunjukkan pada nomor. Nah di sini ada file key, kita lihat file key dan ada file O. Admin juga kurang paham maksudnya apa, cuman kalau admin pahami kemungkinan jawabannya adalah kalau file O adalah gambar yang disisipkan pada option jawaban. O itu artinya option, kemungkinan mungkin mudah-mudahan admin salah ya biar bisa dikoreksi. Kemudian ada file key di sini ada question, pertanyaan. Jadi gambar yang disisipkan pada pertanyaan. Jadi kalau gambar yang ingin disisipkan pada jawaban menggunakannya file O, sedangkan gambar yang ingin disisipkan pada pertanyaan ada file key. Nah seperti ini. Nah ini kita akan change picture lagi.
kita cari lagi misalkan yang tes tadi kami sudah, nah ini dia. Oke, seperti ini posisinya harus berada di bawah tulisan file key. Nah seperti ini kita taruh sini. Oke, dan kita asing inline tag, kita lihat formatnya inline tag. Nah seperti ini. Oke, sudah. Kemudian jawabannya adalah, kita lihat apakah ini menggunakan nama dari motornya atau tidak ya. Jadi jawabannya ini A, 1, ini B, ini C, 3, ini D, 4, ini E, 5. Kunci jawaban adalah kunci jawaban A. Oke, sudah sebenarnya kita ada kasih sampel jelas saja, terus sudah kita save. Setelah template ini kita buat, langkah berikutnya adalah kita upload ke dalam CBT Candy. Kita close dulu, ini tidak usah disimpan. Kita admin pakai Google Chrome saja. Kemudian kita ketikkan alamat CBT Candy kita, sudah admin share di grup ya. Kita login, misalkan kemudian masukkan username-nya. Kemudian kita masukkan passwordnya, masuk. Oke, ini tampilan login sebagai guru. Sini ada beranda serta ujian, profil saya, bank soal, jadwal ujian, uang mereka dan sebagainya. Kita langsung ke bank soal, kemudian kita tambah bank soal. Mata pelajarannya ini kemudian Ahmed sudah bikin ya, ini kita hapus dulu saja biar gampang. Ini kita hapus. Oke, kita bikin yang baru saja. Tambah soal, pelajaran informatika. Keahlian Amin dimasukkan ke dalam tes jurusan aja, karena ini hanya sebuah tester saja. Ininya kelas 10, kelasnya kelas tester saja. Siswanya pakai yang tester saja. Karena kenapa pakai yang tester? Karena siswa hanya diizinkan melakukan tes satu kali. Jadi untuk menguji soal kita apakah sudah benar atau tidak ada kesalahan, ada baiknya admin atau guru memasukkan nama tester dulu, nama untuk menguji, bukan nama siswa yang sebenarnya. Jumlah soal PG misalkan 3, nanti kita coba memasukkan secara online langsung ya. 3 soal PG 100%, dan soal yang tampil 3, opsi jawaban 5 sampai E. Jumlah soal isi 0, ini 0, soal tampil 0, aktif, simpan. Kode level sudah ada. Kode level sudah ada ya. Kita ganti saja informatika, tes jurusan, apa soalnya kita yang kelas 11 saja. Ini kelas tester, kelas khusus, nama tester, jumlah soal PG 3, 100, soal tampil 3, kita lihat apakah sudah ada apa belum nih. Oke, belum ada ya, data berhasil ditambahkan.
Nah, berikutnya adalah kita upload template yang tadi kita buat dengan cara klik yang tanda apa ini, panah ke atas ya, ada tulisan upload soal. Nah, di sini ada dua, import dengan soal Excel atau dengan soal Word. Nah, karena kita pakainya Word, kita pilih choose file, terus saya simpannya di desktop, soal informatika, klik open, kemudian import. Oke, ini dia hasilnya. Menu adalah sekumpulan perintah yang sedangkan teks icon. Nah, ini pada barisan baru ya. Kemudian adalah open. Oh, ini harusnya gambar ya. Nah, kalau ini benar, ini satu. Oke, ini harusnya bentuknya gambar ya. Kita bisa edit di sini. Tambah PG, tambah esai, Excel print. Oke, ini dia nomor 1. Nah, ini ya. Menu adalah semua icon menjawab jawaban A. Oke, A itu kita buka dulu templatenya. Kita buka templatenya. A itu open review. Open insert format view. Oh ya, kurang satu ya, berarti A itu kita gunakan, berarti ini kita masukkan NBSP. Kita save. Oke, kita buang, coba kita kosongkan, kita ulangi ya, kembali ke bank soal, upload, choose soal informatika, import. Oke, ternyata harus ada kata NBSP, ini jangan dihapus ya, kita edit saja, kita edit. Jika ini dihapus di sini, apakah bisa? Coba kita hapus ya, kemudian kita simpan. Oke, sudah simpan. Oke, baik, coba kita lihat ke. Oke, berarti NBSP-nya dihapus ketika online. NBSP-nya dihapus, posisinya dalam posisi online. Jadi ketika memasukkan di dalam template, biarkan NBSP ini tetap ada. Nanti ketika online ini kita hapus. Ternyata harusnya admin belum menemukan cara supaya muncul secara otomatis di sini tanpa menghapus NBSP. Sementara caranya begitu saja dulu ya. Oke, ini kedua. Kemudian kita bikin soal baru yang ketiga, apakah bisa? Oke, ini dasar yang ketiga. Misalkan yang dimaksud dengan ini kita menginputkannya secara online ya, soalnya ya. Yang dimaksud dengan Microsoft Word adalah, pilihan jawabannya, pengolah angka, pengolah data, pengolah database, pengolah gambar, aplikasi jaringan. Kita simpan. Please select aplikasi. Oh ya, kunci jawabannya belum dipilih ya. Kunci jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita simpan. Data berhasil simpan ya, close. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah menginputkan soal secara online.
Baik, demikian Bapak Ibu cara mengupload soal ke dalam CBT Candy dengan menggunakan teknik upload template dan memasukkan soal secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.